Shalom, saya Viana Pehopu, karyawan kantor Majelis Jemaat GPIB Batra Kasih Makassar. Saya bertugas mengurus administrasi gereja. Di masa pandemi COVID-19 ini, ada beberapa kebijakan yang diterapkan untuk bisa tetap melayani permintaan jemaat seperti ibadah syukur yang dilaksanakan di rumah ataupun ibadah pemberkatan perkawinan serta pencatatan sipil yang dilaksanakan di gereja GPIB Batra Kasih. Apa saja yang harus diketahui oleh jemaat? Sesuai dengan arahan pemerintah, ada protokol kesehatan yang harus dipatuhi jemaat baik untuk ibadah syukur di rumah ataupun ibadah pemberkatan perkawinan di gereja. Jemaat wajib menjaga jarak, pengaturan kursi dibuat berjarak minimal 1 meter, dan wajib menggunakan masker selama kegiatan peribadahan. Hadirin harus mencuci tangan atau menggunakan cairan antiseptik. Sebaiknya setiap orang yang akan hadir tidak dalam kondisi sakit. Khusus peribadahan yang dilakukan di gereja, ada pemeriksaan suhu tubuh. Untuk permintaan ibadah pemberkatan perkawinan dan pencatatan sipil, jemaat harus menyertakan daftar orang yang akan ikut menghadiri kegiatan tersebut. Jumlahnya dibatasi sampai dengan 30 orang. Jumlah itu sudah termasuk kedua mempelai, wali atau orang tua kedua mempelai, para saksi dan undangan, serta termasuk wedding organisernya. Untuk itu, kami akan menyediakan formulir pernyataan mematuhi protokol kesehatan yang harus diisi oleh keluarga yang meminta pelayanan peribadahan. Satu hal yang perlu diketahui jemaat, dalam situasi pandemi ini, kami belum bisa menerima pelayanan ibadah pelepasan jenazah yang akan dilakukan di gereja sampai situasi sudah membaik. Untuk informasi lebih lengkap, jemaat dapat datang ke kantor gereja dari hari Selasa sampai dengan hari Sabtu, jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Atau bisa menghubungi kami di nomor telepon admin kantor gereja 0812 4845 0297. Semoga informasi ini bermanfaat bagi jemaat. Terima kasih atas perhatiannya. Sehat selalu, Tuhan Yesus memberkati.
Salam sejahtera bagi kita semua. Presbiter bertugas mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah di hari Minggu ke-13 sesudah Pentakosta. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita memperoleh berkat-berkat-Nya. Pelayan firman dan sakramen pada saat ini akan disampaikan oleh Pendeta Bapak Roberto J.M. Wage. Ungkapan situasi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapan-Nya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita umat-Nya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbang-Nya dengan nyanyian syukur ke dalam pelataran-Nya, dengan puji-pujian bersyukurlah kepada-Nya dan pujilah nama-Nya. Jemaat, mari berdiri, mari sambut kehadiran Tuhan melalui firman-Nya yang hadir di tengah-tengah kita. Bersorak bagi Tuhan wahai umat-Nya, hendaklah orang jujur puji nama-Nya. Mainkanlah kecapi dan tabutlah rebana, bermazmur bagi Tuhan dan bersyukurlah. Nyanyikan lagu baru bagi Tuhanmu, nyanyikan suaramu dan bersoraklah, sebab Tuhan berfirman dan semuanya ada, segala isi bumi diciptakannya. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Nats pembimbing kita dalam ibadah minggu pagi saat ini, firman Tuhan tertulis di dalam Amsal pasal 9 ayatnya yang ke-10 memberitakan kepada kita, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Jemaat, terimalah salam kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Juru Selamat kita, menyertai kamu. Dan menyertaimu juga. Bernyanyilah orang percaya, bergema dan gembira terus, Tuhan Kristus tetap bercahaya di dalam berita kudus. Silakan duduk.
Pengakuan dosa. Jemaat dengan rasa sesal dan malu dan segala kerendahan hati, marilah mengaku akan dosa-dosa kita. Kasihanilah kami ya Allah menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaran kami menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah kami seluruhnya dari kesalahan kami, dan tahirkanlah kami dari dosa kami. Sebab kami sendiri sadar akan pelanggaran kami, dan senantiasa bergumul dengan kesalahan kami. Jadikanlah hati dan senantiasa bergumul dengan kesalahan kami, jadikanlah hati kami tahir ya Allah, dan bahurilah batin kami dengan roh yang teguh. Jangan membuang kami dari hadapan-Mu, dan janganlah mengambil roh-Mu yang kudus daripada kami. Bangkitkanlah kembali pada kami kegirangan serta karena selamat yang daripada-Mu, dan lengkapilah kami dengan roh kerelaan. Demikianlah pengakuan kami. Dengarlah ya Tuhan. Masih banyak orang berjalan dalam kuasa yang gelap. Tuhan tolong kami sadarkan tiap orang yang sesat. Oh, berilah keselamatan pada orang yang Kau tebus, agar mereka mendapatkan perjanjian-Mu yang kudus. Kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, disampaikan berita anugerah pengampunan seperti tertulis dalam kitab Mikha pasal 7 ayat 18 sampai dengan ayatnya yang ke-19 yang menyatakan, "Siapakah Allah seperti Engkau yang mengampuni dosa dan yang memaafkan pelanggaran dari sisa-sisa miliknya sendiri, yang tidak bertahan dalam murkanya untuk seterusnya, melainkan berkenan kepada kasih setia. Biarlah Ia kembali menyayangi kita, menghapuskan kesalahan-kesalahan kita, dan melemparkan segala dosa kita ke dalam tubir-tubir laut." Berdasarkan firman Tuhan ini sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Amin. Dosamu dihapuskan jadi putih dan bersih. Dosamu dihapuskan jadi putih dan bersih. Meskipun berapa kernisik dan diputihkan, dosamu dihapuskan, dosamu dihapuskan jadi putih dan bersih, jadi putih dan bersih. Jemaat Tuhan, mari kita berdiri. Dan bersama kita siapkan bacaan firman Tuhan untuk perintah hidup baru di minggu ini. Tertulis di dalam surat Yakobus pasal 3
ayatnya yang ke-13 sampai dengan ayatnya yang ke-18. Mari kita baca secara bergantian. Yakobus pasal 3, ayat 13 sampai dengan yang ke-18. Bapak Ibu Saudara jemaat yang berada di rumah, mari siapkan bacaan ini. Saya akan memulai dengan ayat yang ke-13, jemaat ayat 14 sampai ayat 18 kita baca secara bergantian di bawah judul perikop hikmat yang dari atas. Siapakah di antara kamu yang bijak dan berbudi? Baiklah ia dengan cara hidup yang baik menyatakan perbuatannya oleh hikmat yang lahir dari kelemah lembutan. Jika kamu mengaruh perasaan iri hati dan kamu mementingkan diri sendiri, janganlah kamu menggah diri dengan janganlah berdusta melawan kebenaran. Itu bukanlah hikmat yang dari atas, tetapi dari dunia, dari nafsu manusia, dari setan-setan. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, disitulah ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni, selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan, dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik. Dan buah yang terdiri dari ditaburkan dalam damai untuk mereka yang mengadakan damai. Jemaat yakin dan percayalah Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Silakan duduk. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bersama kita akan mendengarkan kesaksian berupa puji-pujian yang akan dipersembahkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Dipersilahkan. Walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kau layak disembah. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setia-Mu Tuhan di hidupku.
sedetik pun tiada pernah kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya kau layak disembah. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan, besar setiamu Tuhan, besar setiamu Tuhan di hidupku. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Dan untuk itu mari kita bersehati memohon pimpinan kuasa Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, Bapa yang kami sembah di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Saat ini ya Bapa, dengan kepala yang tertunduk dan hati yang terangkat seraya mengucap syukur dan berterima kasih atas kasih setia penyertaan dan pemeliharaan-Mu dalam hidup kami. Kami memohon dengan rendah hati, bersabda dan berfirmanlah. Kuasailah kami dengan Roh-Mu yang kudus, memampukan kami mengerti dan memahami setiap firman yang diberitakan. Demi Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat, firman yang hidup, kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Jemaat, mari kita berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Firman Tuhan dalam Amsal 3 ayat 13 sampai 20 yang mengatakan, berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian, karena keuntungannya melebihi keuntungan perak dan hasilnya melebihi emas.
Ia lebih berharga daripada permata. Apapun yang kau inginkan tidak dapat menyamainya. Umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Jalannya adalah jalan penuh bahagia, segala jalannya sejahtera semata-mata. Ia menjadi pohon kehidupan bagi orang yang memegangnya. Siapa yang berpegang padanya akan disebut berbahagia. Dengan hikmat Tuhan telah meletakkan dasar bumi, dengan pengertian ditetapkannya langit, dengan pengetahuannya air samudra raya berpencaran dan awan menitikkan embun. Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Kepadamu puji-pujian, pada syukur dan kemuliaan, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, sampai kekal dan abadi. Jemaat dipersilakan duduk. Shalom. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, seringkali orang menyebut atau berpendapat bahwa kitab Amsal ini adalah hikmat untuk hidup benar. Hidup benar di hadapan Allah dan hidup benar di hadapan manusia. Tetapi hidup benar yang seperti apa yang dimaksud di sini adalah hidup benar yang berdasarkan pada kehendak Allah. Dan kehendak Allah itu dimengerti dengan memahami, mengetahui, dan melakukan segala ajaran, perintah, ketetapan, dan hukum-hukum Allah. Maka dengan mengetahui dan memahami itu, orang akan berhikmat dan dia akan menjalani hidupnya secara benar di hadapan Allah dan di hadapan manusia. Itulah sebabnya jika kita melihat dalam Amsal pasal 1 ayat 1 sampai dengan yang ke-7, dalam judul perikop tujuan Amsal, artinya tujuan Amsal ini dituliskan, maka kita dapat melihat di sana bahwa tujuannya adalah memberikan kepada manusia hikmat, pengertian, didikan yang bersumber pada Tuhan Allah, agar manusia dapat hidup benar dengan perilaku yang benar, yang bijak, yang adil dan jujur. Misalnya saja kita lihat Amsal pasal 1 ayatnya yang kedua, di sana dikatakan, untuk mengetahui hikmat dan didikan, untuk mengerti kata-kata yang bermakna. Ayat 3 sampai dengan ayat 4 saya tambahkan, untuk menerima didikan yang menjadikan pandai serta kebenaran, keadilan, dan kejujuran, untuk memberikan kecerdasan kepada orang yang tak berpengalaman, dan pengetahuan serta kebijaksanaan kepada orang muda. Nah, itu dia. Jadi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, itu sebabnya kitab Amsal ini seringkali disebut sebagai kitab untuk atau agar manusia hidup benar di hadapan Allah dan di hadapan manusia. Dan itu dimulai dengan mengetahui dan memiliki hikmat.
hikmat menjadi kunci agar manusia itu dapat menjalani kehidupannya itu benar di hadapan Allah dan di hadapan manusia. Mari lihat kembali ayat 2 tadi, untuk mengetahui hikmat. Nah itu dia. Dan bacaan kita pada pagi hari ini dalam Amsal pasal 3 ayatnya yang ke-13 sampai dengan yang ke-20 mengulangi kembali tentang hikmat. Dan di sana tertulis, berbahagialah orang yang mendapat hikmat. Wah, ini luar biasa, Bapak Ibu dan saudara-saudara. Jadi, kalau tadi sudah jelas dikatakan bahwa hikmat itu menjadi kunci agar orang dapat hidup benar di hadapan Allah dan di hadapan manusia, maka di ayat yang ke-13 Amsal pasal 3 ini dikatakan bahwa orang yang mendapatkan hikmat itu maka dia akan berbahagia. How blessed is the man who find wisdom. Ini yang harusnya memang benar ada di dalam diri kita. Mengapa demikian Bapak Ibu dan saudara-saudara? Salomo tidak meminta harta, tidak meminta materi, tidak meminta kekayaan, tidak meminta hal-hal yang lainnya. Ketika ia memohon kepada Allah, ia hanya katakan, berikan aku hati yang dapat menimbang dalam memimpin rakyat Israel. Dan itulah hikmat yang Tuhan berikan. Sehingga ia berbahagia sebagai seorang pemimpin. Bapak Ibu dan saudara-saudara, ini kontra dengan situasi saat ini. Karena seringkali orang beranggapan dan berpandangan dia akan berbahagia kalau dia punya uang banyak. Seseorang akan merasa berbahagia kalau ia punya harta yang banyak, jabatan, materi-materi dunia. Pandangan pada umumnya demikian. Dia dapat makan di tempat yang elit, maka dia berbahagia. Dia dapat belanja di mal-mal, di plaza-plaza, dia berbahagia. Itu pandangan yang pada umumnya kebahagiaan itu dicari dari sisi materi dan apa yang ditawarkan oleh dunia ini. Tetapi lewat firman Tuhan pada pagi hari ini dalam ibadah minggu saat ini, kita diingatkan kembali bahwa yang disebut dengan berbahagia itu adalah orang yang mendapatkan hikmat. Dan apa arti sesungguhnya kata berbahagia di sini? Nah, ini menarik Bapak Ibu dan saudara-saudara. Dalam terjemahan bahasa Inggris tadi, saya sudah sebutkan ada kata yang menyatakan how blessed. Betapa berbahagianya. Tetapi kita tahu bersama Bapak Ibu dan saudara-saudara, kalau kita dalami, blessed itu sesungguhnya terjemahan dari kata ketika diterjemahkan adalah berkat. Betul kan? Makanya orang sering sebut God bless you. Allah memberkatimu, Tuhan memberkatimu. Bless you, diberkatilah engkau. Kenapa terjemahan bahasa Inggris menggunakan kata blessed? Dia tidak menggunakan kata happiness. How happiness, betapa berbahagianya engkau. Lalu kemudian terjemahan bahasa Indonesia menggunakan kata berbahagia. Mari dengarkan baik-baik bagian ini. Bapak Ibu dan saudara-saudara, dalam kitab asli Perjanjian Lama yang tertulis dalam bahasa Ibrani, kata berbahagia itu terjemahan dari kata esher. Dan kata esher itu memang dapat diterjemahkan kepada dua kata, yaitu bahagia dan diberkati. Jadi memang tidak salah juga kalau Lembaga Alkitab Indonesia menerjemahkannya dengan kata berbahagialah. Karena memang kata esher itu dapat diterjemahkan dalam dua kata itu. Tetapi Bapak Ibu, yang mau dijelaskan di sini dalam hubungannya dengan kata happiness, berbahagia, atau blessed, diberkati, maka yang mau dijelaskan di sana adalah ini berkaitan dengan satu situasi dan keadaan. Artinya bahwa
seseorang akan mengalami satu situasi dan keadaan bahagia, itu disebabkan oleh karena Allah menganugerahkan berkat-Nya di dalam hidupnya. Jadi yang mau dikatakan di sini, situasi dan keadaan bahagia itu juga merupakan bagian daripada berkat Tuhan. Jadi sudah benar firman Tuhan katakan, kalau dia katakan blessed atau happiness, berbahagialah atau diberkatilah orang yang mendapat hikmat. Tetapi ajaran yang paling penting di sini yang mau mengingatkan kepada kita adalah betapa orang yang diberkati dan berbahagia itu adalah mereka yang mendapatkan hikmat. Itu yang penting. Dan bagaimana orang itu dapat berbahagia? Karena dia mendapatkan hikmat. Dan bagaimana orang itu mendapatkan hikmat? Karena itu adalah berkat yang berasal dari Tuhan. Artinya tanpa berkat Tuhan, maka seseorang tidak dapat mengalami atau berada dalam situasi dan keadaan bahagia. Nah, itu dia. Oleh sebab itu, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sekali lagi ukuran bahagia berdasarkan Amsal pasal 3 ini, maka ukuran bahagianya adalah mereka yang mendapatkan hikmat. Dan apa itu hikmat? Dari bahasa Ibrani hokmah, kebijaksanaan, pengertian, kecerdasan, kepandaian yang Tuhan berikan di dalam hidup kita ini. Dengan hikmat Salomo mampu menimbang segala perkara yang diperhadapkan kepadanya. Dengan hikmat kita mampu mengambil sebuah keputusan. Ketika kita hendak mengambil satu keputusan bagi kehidupan masa depan keluarga kita, bagi kehidupan pekerjaan karir kita, dengan hikmat kita dimampukan mengetahui dan memahami apa yang benar di hadapan Allah dan apa yang tidak benar di hadapan Allah. Hanya dengan hikmat kita dapat mengetahui itu. Oleh sebab itu Bapak Ibu dan saudara-saudara, sekali lagi hikmat itu penting untuk dimiliki oleh orang-orang percaya. Jikalau hari ini engkau katakan engkau ingin berbahagia, maka mintalah hikmat itu daripada Tuhan. Hikmat yang berasal dari atas, bukan hikmat yang ditawarkan oleh dunia ini. Untuk itu Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya ingin mengajak kita untuk kembali melihat Yakobus pasal 3. Mari lihat sama-sama. Yakobus pasal 3 dalam perintah hidup baru. Ayatnya yang ke-13. Nah, ini dia. Mari lihat sama-sama di sana. Yakobus pasal 3 ayat 13 sampai 18 ini perintah hidup baru kita. Lalu di sana dikatakan, siapakah di antara kamu yang bijak dan berbudi, baiklah ia dengan cara hidup yang baik menyatakan perbuatannya oleh hikmat yang lahir dari kelemah lembutan. Bapak Ibu perhatikan kalimat ini. Baiklah ia dengan cara hidup yang baik menyatakan perbuatannya oleh hikmat. Jadi bukan oleh keinginannya sendiri, bukan oleh kehendaknya sendiri, bukan oleh apa yang ia pikirkan dan apa yang ia inginkan, tetapi firman Tuhan katakan, baiklah ia dengan cara hidup yang baik menyatakan perbuatannya oleh hikmat yang lahir dari kelemah lembutan. Jika kamu menaruh perasaan iri hati dan kamu mementingkan diri sendiri, janganlah kamu memegahkan diri dan janganlah berdusta melawan kebenaran. Itu bukanlah hikmat yang datang dari atas, tetapi dari dunia, dari nafsu manusia, dari setan-setan. Ini dia Bapak Ibu. Kalau tadi dikatakan bahwa hikmat itu memberikan Salomo untuk memampukan dia menimbang
memiliki hati yang mampu menimbang setiap perkara di tengah-tengah kepemimpinannya terhadap rakyat Israel, maka itu mau mengajarkan dia menginginkan apa yang dikehendaki oleh Allah itu dinyatakan di dalam hatinya, sehingga apa yang ia ucapkan dan ia putuskan semuanya berdasarkan daripada kehendak Allah. Ini berbeda dengan situasi dan realitas saat ini. Seringkali manusia mengambil sebuah keputusan, lalu kemudian itu keputusan itu didasarkan pada keinginan dan kehendaknya. Apa yang menurut dia baik, apa yang menurut pertimbangannya baik, itu yang ia lakukan. Lalu firman ini mau mengingatkan kepada kita, jikalau engkau ingin memiliki hikmat Tuhan yang mendatangkan kebahagiaan itu, maka mintalah hikmat itu kepada Tuhan. Artinya setiap kali engkau akan mengambil satu keputusan di dalam hidupmu, apakah itu sebagai orang muda ketika engkau mencari pasangan hidupmu, apakah itu ketika engkau hendak berkarir dalam satu bidang pekerjaan ataupun pelayanan, mintalah hikmat daripada Tuhan. Ataukah ketika engkau berpikir untuk membawa masa depan anak-anakmu ke depan ini, apa mereka akan jadi apa, cita-cita mereka akan sekolah jadi apa, mintalah hikmat daripada Tuhan. Bukan berdasarkan apa yang kita inginkan dan apa yang kita kehendaki. Apalagi kalau ada satu keputusan dalam satu percakapan misalnya, dan kemudian itu dibarengi dengan perdebatan yang di dalamnya ada iri hati, kepentingan diri sendiri, ingin dimegahkan, ingin dinomorsatukan, maka firman Tuhan katakan di dalam ayat 14 dan 15, itu bukanlah hikmat yang dari atas, tetapi dari dunia, dari nafsu manusia, dari setan-setan. Oleh sebab itu sekali lagi firman Tuhan ingin mengatakan dan mengajarkan kepada kita, hikmat itu lahir dari kelemah lembutan, dari ketenangan, dari kedamaian hati. Ketika kita berjumpa dengan Allah di dalam doa, kita memohon hikmat-Nya bagi kita, maka Tuhan akan memberikan hikmat-Nya bagi kita dan menyatakan apa yang terbaik yang harus kita lakukan di dalam hidup kita. Itulah sebabnya Bapak Ibu dan saudara-saudara, sekali lagi, jika engkau ingin mengambil satu keputusan, apakah itu dalam kehidupan keluargamu, apakah itu dalam pekerjaanmu, dalam pelayananmu, tenangkan dirimu, firman Tuhan katakan, supaya kamu dapat berdoa. Nah, itu dia. Jangan dengan emosi, jangan dengan marah-marah, apalagi dengan maksud yang tidak baik. Keputusannya harus seperti ini, supaya dia kalah dari saya, supaya orang mendengar saya. Oh, ini tidak boleh begitu, tidak boleh seperti itu. Harus berhikmat dengan lembah lembut, firman Tuhan katakan. Lalu dalam hikmat itulah maka firman Tuhan katakan, berbahagialah. Pertanyaannya adalah Bapak Ibu dan saudara-saudara, seberapa sering sebagai kepala keluarga ketika kita hendak mengambil satu keputusan bagi kehidupan rumah tangga keluarga kita, bagi anak-anak kita, lalu kita ajak mereka untuk duduk bersama lipat tangan dan berdoa memohon tuntunan Tuhan. Seberapa sering itu terjadi? Ketika anakmu datang, "Pak, kira-kira cita-cita saya jadi apa ya Pak ya, saya mau jadi apa ya ke depannya?" Lalu Bapak langsung bilang, sudah begini, jadi auditor saja, jadi hakim saja, jadi polisi saja. Ini tidak salah. Tetapi kalau anakmu bertanya seperti itu, ajak dia, "Anak, mari kita lipat tangan berdoa. Kita tanya Tuhan dulu. Biar Tuhan yang memutuskan dan Tuhan berkehendak atas ini semua." Nah, itu yang benar. Makanya seringkali diajarkan jangan melampaui rencana dan kehendak Allah di dalam hidup ini. Dalam pelayanan, dalam pekerjaan demikian juga.
Libatkan Tuhan, sertakan Tuhan, mohon hikmat daripada Tuhan. Dan kalau itu yang terjadi di dalam hidup kita, maka firman Tuhan ajarkan kepada kita, engkau akan berbahagia. Berbahagialah orang yang mendapatkan hikmat. Bagaimana caranya mendapatkan hikmat? Sekali lagi minta kepada Tuhan. Bagaimana supaya hikmat itu dapat terjadi dalam hidupmu? Amsal 9 ayat 10. Nats pembimbing kita pada pagi hari ini mengajarkan, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Seringkali diberitakan dari mimbar ini, kata takut ini bukan situasi yang menggambarkan ketika seseorang takut melihat darah misalnya, takut melihat kecelakaan, takut melihat petir, takut melihat banjir. Bukan situasi seperti itu. Tetapi takut di sini dimengerti dengan menghormati segala hukum, ketetapan, ajaran yang Tuhan nyatakan di dalam hidup kita. Itu dia. Jadi permulaan hikmat adalah menghormati segala hukum, ketetapan, ajaran, dan perintah-perintah Tuhan. Dan dalam konteks hari ini adalah kita yang menghormati setiap ajaran firman Tuhan yang tertulis di dalam kitab Perjanjian Lama, kitab Perjanjian Baru. Itu dia. Kalau kita sudah menghormati apa yang Tuhan ajarkan, dengan melakukannya dan menghidupkan hukum-hukum itu, ketetapan-ketetapan dan ajaran Tuhan itu di dalam hidup kita, maka saya percaya, saya aminkan berdasarkan firman Tuhan ini, engkau akan dikaruniakan hikmat yang dari atas, yang dari Allah Bapa Sorgawi, dan itu akan membuahkan kebahagiaan di dalam hidupmu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, salah satu bentuk hikmat yang nyata dalam kehidupan kita pada saat ini adalah ketika kita berada dalam masa dan situasi pandemik ini, lalu kemudian orang tidak dapat berjumpa secara fisik satu dengan yang lainnya. Baik itu mereka yang pada masa PSBB kemarin, mereka yang bekerja di kantor, sekolah, bahkan gereja-gereja sampai hari ini, gereja-gereja dan sekolah masih belum dapat berjumpa dalam satu ruangan bersama-sama. Lalu bagaimana mengatasi persoalan dan pergumulan ini? Sekali lagi ketika Salomo menghadapi persoalan untuk memimpin rakyat Israel, dia bilang, berikan aku hati yang dapat menimbang. Hal yang sama ketika kita diperhadapkan dengan masa pandemik ini, kita mulai berpikir bagaimana caranya supaya ibadah tetap terus berjalan, supaya sekolah tetap terus berjalan. Lalu Tuhan memberikan hikmat-Nya. Maka dimulailah satu era pelayanan digitalisasi. Ketika orang dapat beribadah dan sekolah dari rumah, orang dapat rapat pertemuan dari rumah masing-masing untuk tetap menjaga tidak terjadinya kontak fisik yang dapat mengakibatkan penyebaran virus COVID-19. Jadi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, GPIB memahami bahwa pelayanan digitalisasi yang berlangsung saat ini itu juga merupakan bagian daripada hikmat yang Tuhan nyatakan di dalam hati manusia, sehingga manusia memberlakukannya dan kita pun dapat difasilitasi dengan ibadah secara virtual. Ini hikmat Tuhan dan kita bersyukur untuk semua itu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, beberapa tahun belakangan ini ketika media sosial luar biasa berkembang dan bertumbuh di atas muka bumi ini, termasuk di Indonesia,
saya banyak membaca status-status yang menurut saya, status-status itu, ya ada juga status-status yang nyeleneh, yang aneh-aneh. Tetapi banyak juga status yang menurut saya ini dituliskan oleh karena hikmat Tuhan. Kalau bukan karena hikmat Tuhan, tidak mungkin dia dapat menulis seperti ini. Contohnya saja, dia buat status dalam satu media sosial. Bahagia itu sederhana. Nah, sering dengar kan? Gitu kan? Para aktivis media sosial pasti sering mendengar ini. Ya kan? Bahagia itu sederhana. Cukup makan, cukup tidur, cukup minum. Nah, itu aja. Sederhana-sederhana. Bahagia itu sederhana. Bersyukurlah dari hari lepas hari. Nah, bahagia itu sederhana. Hargailah apa yang kita miliki dan hargailah apa yang orang miliki. Nah, ini status-status yang sederhana, tetapi menurut saya dia bicara tentang berbahagia, tentang kebahagiaan, dan tidak ada yang nyeleneh di sana, tidak ada yang berlebihan. Dan firman Tuhan katakan berbahagialah mereka yang mendapat hikmat. Dan orang itu berbahagia karena dia mendapat hikmat. Dan hikmat yang diajarkan kepadanya adalah bersyukur senantiasa dengan apa yang dimiliki. Menghargai dengan apa yang dimiliki. Dan merasa cukup dari hari lepas hari. Maka dia berbahagia. Coba kalau orang tidak bersyukur, apapun yang ia miliki, tetap dia anggap kurang. Sudah diberkati dengan makanan, ada nasi, lauk pauk, sayur, 4 sehat 5 sempurna. Dia bilang, tapi lebih enak ini kalau makan di McD. Dia anggap ini tidak enak. Nah ini orang yang tidak bisa bersyukur. Sudah diberikan pekerjaan, gaji yang baik, cukup untuk keluarga, lalu mulai berpikir lagi, kayaknya pekerjaan ini kurang baik, pindah deh cari kerjaan yang lain. Ini orang yang tidak bersyukur. Apalagi di masa pandemi ini, saudara mau cari kerja di mana? Sangat sulit. Orang yang berbahagia adalah orang yang bersyukur, dan orang yang bisa bersyukur itu hanya oleh karena hikmat yang Tuhan nyatakan di dalam hatinya dan memerintahkan dia untuk bersyukur dengan keadaannya. Bahagia itu sederhana, cukup dengan sabar, murah hati, saling mengasihi. Sederhana sekali. Sabar artinya tidak suka marah-marah. Adakah orang marah itu berbahagia? Bapak Ibu ada enggak? Enggak ada ya? Tidak ada orang marah itu berbahagia. Kecuali kalau amarah itu sudah di dalam dirinya, dia memang berbahagia. Puas saya hari ini. Saya sudah sakiti dia. Nah itu dia. Saya sudah fitnah dia. Saya sudah hakimi dia. Puas saya tadi. Itu ada kesalahan dalam kepalanya itu. Dan butuh pertobatan kalau orang ada yang seperti itu. Ada yang tasalain. Orang yang memiliki hikmat itu tadi dikatakan dimulai dari kelemah lembutan. Bukan dengan amarah. Jadi Bapak Ibu dan saudara-saudara, kalau kita dalam jalan hidup ini, hari lepas hari di tengah keluarga, jemaat di tengah masyarakat, kalau bawaan kita marah-marah terus, itu satu tanda bahwa tidak ada hikmat dalam diri kita. Dan kalau tidak ada hikmat dalam diri kita, maka tidak ada kebahagiaan dalam diri kita. Dan orang yang seperti itu, saya mau katakan, orang itu butuh pendampingan dan butuh didoakan. Jangan suka marah-marah. Lebih baik kita senyum, bahagia, sukacita, saling mengerti dan memahami. Anak multimedia bilang tuh berapa bulan lalu Pak Pendeta marah-marah. Lalu firman ini mengingatkan kepada kita jangan marah-marah. Lebih baik kita baik-baik saja, sukacita. Apalagi zaman pandemi ini Bapak Ibu,
Hari ini kita ketemu orang ini, besok kita dengar dia sudah kena COVID, besok lagi dia sudah mati. Jadi selagi kita dapat berjumpa dalam situasi yang baik, mari kita saling mengasihi. Mari kita saling menopang satu dengan yang lainnya. Mari kita saling mengampuni. Lalu kemudian firman Tuhan katakan, ketika engkau lakukan semua itu, maka itu hikmat yang berasal dari atas. Dan ketika hikmat itu bersamamu, berbahagialah engkau bersama dengan keluargamu, jemaatmu, bahkan di tengah kehidupan masyarakat. Tuhan berkati kita semua. Amin. Gita Bakti nomor 63 bait pertama dan bait yang kedua, kita memuliakan Tuhan. Jemaat Tuhan, mari kita berdiri dan bersama semua orang percaya di segala waktu dan tempat, kita mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli. Dengan hati dan mulut masing-masing orang berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandungkan darah Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan aman, persekutuan orang kudus, ampunan dosa, kebangkitan dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan duduk. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersehati dalam syafaat kita. Kita berdoa. Bapa di dalam sorga, Bapa yang kami tinggikan dan kami muliakan, di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Saat ini ya Bapa, kami mengucap syukur dan berterima kasih atas firman-Mu yang boleh diberitakan dan kami dengarkan. Dalam situasi dan masa pandemik ini ya Tuhan, Engkau memberikan kami hikmat, sehingga pelayanan gereja-Mu tetap terus berlangsung di tengah berbagai protokol
yang ditetapkan di tengah-tengah muka bumi ini, di tengah bangsa dan negara ini, di kota ini. Demikian juga anak-anak kami tetap boleh mengikuti proses belajar dari sekolah sampai perguruan tinggi. Kami mengucap syukur dan berterima kasih untuk semua itu ya Tuhan. Dan kami percaya itu terjadi hanya oleh karena Tuhan mengkaruniakan hikmat yang berasal dari Tuhan. Kami berbahagia dari hari lepas hari atas segala berkat anugerah kasih karunia rahmat damai sejahtera yang Tuhan nyatakan di dalam hidup kami. Dan oleh sebab itu dengan rendah hati kami mohonkan tetap terus ya Tuhan anugerahkan hikmat-Mu di dalam kehidupan kami sehingga segala perbuatan, perkataan dan pikiran kami sungguh berdasarkan pada apa yang Tuhan kehendaki. Kami belajar untuk menghormati akan setiap firman, ajaran, perintah dan ketetapan dan hukum-hukum yang berasal daripada-Mu. Kami melakukannya di dalam kehidupan ini. Teristimewa dan secara khusus hukum yang utama dan yang terutama mengasihi Engkau ya Tuhan Allah dengan segenap hati kami. Dan itu kami mulai dengan mengasihi sesama kami manusia. Berkati terus kami ya Allah, tuntun dan pimpin kami. Dan kami percaya dalam kuasa-Mu, dalam penyertaan dan pemeliharaan hidup kami akan senantiasa penuh dengan kebahagiaan. Bapa Sorgawi, sekalipun dalam realitas dunia ini, kami diperhadapkan dengan berbagai pergumulan dan persoalan. Tidak sedikit di antara kami yang harus menghadapi masalah dalam menjalani kehidupan ini. Ada pergumulan, ada persoalan, bahkan banyak juga di antara kami yang berada dalam keadaan lemah dan sakit. Hanya kepadamu-lah dan kami percaya ketika kami memiliki pergumulan dan persoalan, hikmat Tuhan menuntun kami untuk mendapatkan jalan keluar. Hikmat Tuhan memampukan kami hingga beban-beban hidup ini menjadi ringan. Hikmat Tuhan jugalah yang akan memperlengkapi kami, yang pada akhirnya memampukan kami lewat tindakan medis dan hikmat yang hadir dari para ahli medis, membawa kami sembuh dan dipulihkan dari segala sakit penyakit. Hikmat Tuhan jugalah yang tetap terus memampukan kami untuk hidup sehat, sehingga sekalipun kami dalam usia yang telah lanjut, kami tetap sehat dan dikuatkan. Kami mengucap syukur sungguh hanya kepadamu, ya Allah, Allah Israel, yang kami sembah di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Bapa di dalam sorga, pada saat ini kami bersehati untuk bangsa dan negara kami. Tuhan memberkati presiden dan wakil presiden. Tuhan memberkati pemerintahan yang berlangsung. Tuhan memberkati para kepala daerah, termasuk di dalamnya di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan, baik tingkat provinsi maupun kabupaten, kota madya, kecamatan, desa, dan dusun RT RW. Tuhan memberkati semua Tuhan. Dan bersama dengan seluruh rakyat Indonesia, bahu-membahu, kami mendukung pemerintahan yang berlangsung, turut menciptakan kehidupan yang harmonis, mewujudkan kebenaran, keadilan, dan kesejahteraan dalam segala talenta dan intelektual yang Tuhan karuniakan kepada masing-masing kami. Ucap syukur kami kepadamu ya Allah. Kami berdoa pada saat ini dalam segala upaya pemerintah untuk
pengadaan vaksin dan tindakan-tindakan medis yang akan mendatangkan kesembuhan, pemulihan, bahkan pencegahan bagi seseorang yang terkena virus COVID-19. Tuhan, berikan hikmat-Mu bagi pemerintah ini. Tuhan, penuhi hikmat-Mu dalam kehidupan mereka yang memiliki tanggung jawab dan tugas dalam pengadaan vaksin tersebut. Kami percaya dalam kuasa Tuhan, semua indah pada waktunya. Bapa Sorgawi, demikian juga hamba berdoa untuk gereja-gereja-Mu yang berada di atas muka bumi ini. Teristimewa dan secara khusus gereja Protestan di Indonesia bagian Barat, di lingkup sinodal, mupel jemaat sektoral, bagian jemaat pos-pos pelayanan. Tuhan memberkati. Biarlah segala sesuatunya dapat berjalan dalam tuntunan kuasa kasih Tuhan. Seluruh koordinasi pelayanan berlangsung dan gereja-Mu hadir menjadi garam dan terang, menjadi berkat bagi banyak orang. Dan di atas semua itu nama Tuhan ditinggikan dan dimuliakan. Secara khusus bagi Mupel Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara, koordinasi 16 jemaat yang ada Tuhan bahu-membahu, membangun satu pelayanan yang indah, kesaksian yang hidup di tengah-tengah bangsa dan negara ini di wilayah Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara. Tuhan memberkati para pengurus, Tuhan memberkati juga pelaksana harian majelis jemaat di ke-16 jemaat yang ada. Demikian halnya yang ada di GPIB Bahtera Kasih di tempat ini. Tuhan memberkati juga para unit-unit misioner. Tuhan memberkati seluruh instrumen pelayanan. Mereka yang bekerja di kantor majelis jemaat. Tuhan memberkati semua Tuhan. Para pegawai security, cleaning service, coaster, driver. Bergandengan tangan dengan seluruh jemaat-Mu. Dari sektor 1 sampai sektor 12. Kami membangun satu kehidupan pelayanan yang indah. Dan di atas semua itu, nama Tuhan yang ditinggikan dan dimuliakan. Para presbiter yang bertugas pada saat ini, penatua dan diaken dari sektor pelayanan 5, bersama mereka yang bertugas sebagai pemandu lagu, organis, solois, multimedia, sound system. Tuhan, berkati semua mereka, pribadi lepas pribadi, bahkan keluarga-keluarga mereka, anak-anak mereka, orang tua mereka, saudara-saudara mereka. Dan hamba sungguh percaya pelayanan yang mereka lakukan tidak pernah sia-sia. Pelayanan itu membuahkan hal yang baik dalam hidup mereka. Bahkan hamba percaya kehidupan mereka hari ini dan masa depan dijaminkan dalam kuasa Tuhan, diberkati dalam pengasihan Tuhan. Bapa di dalam sorga, saat ini kami berdoa untuk mereka yang berduka cita. Secara khusus keluarga Katian Dago, keluarga Ferdinandus, yang sebentar siang ini akan dilangsungkan ibadah pelepasan dan pemakaman. Tuhan, berkati setiap keluarga, kuatkan mereka dan hiburkan mereka. Dan hamba sungguh percaya, kematian orang percaya yang beriman kepada Kristus Yesus, kematian mereka berharga di mata Tuhan. Hamba berdoa juga untuk mereka yang pada saat ini memiliki pergumulan dan persoalan dalam kehidupan perekonomian rumah tangga mereka. Di tengah situasi dan masa pandemik ini, begitu banyak persoalan dan pergumulan yang menghantam kehidupan perekonomian. Masyarakat termasuk di dalamnya warga jemaat-Mu. Hamba mohonkan ya Tuhan, hikmat-Mu menuntun dan memimpin kami semua. Berkat anugerah dan kasih karunia, rahmat, damai, sejahtera-Mu Engkau curahkan bagi semua kami. Hingga di dalam hidup ini, kami yang berkelebihan dan berkecukupan boleh berbagi dengan mereka yang berkekurangan.
Mampukan kami dan ringankan hati kami Tuhan, hingga kami boleh mengulurkan tangan kami. Dan di atas semua itu nama Tuhan yang ditinggikan dan dimuliakan. Syukur kami kepadamu ya Allah yang senantiasa menyertai dan memberkati seluruh jalan hidup kami. Dan sungguh seluruh perjalanan kehidupan kami di atas muka bumi ini, kami mohon tuntun dan pimpinlah kami senantiasa. Memerintahlah dalam hati dan pikiran kami, karena kami mau berjalan dan melakukan segala aktivitas kami hanya di dalam tuntunan dan perintah Tuhan. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, peliharalah kami dalam kasih Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Bersama kita akan mendengarkan persembahan pujian solois untuk kemuliaan nama Tuhan. Dipersilahkan. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu menolongku, selalu
dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita menyatakan persembahan syukur dan persepuluhan kepada Tuhan di dalam ibadah ini melalui persembahan guna mendukung pelayanan gereja dengan mengingat pesan Alkitab dalam 1 Tawarikh pasal 16 ayat yang ke-29. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Berdasarkan firman Tuhan itu, mari kita sampaikan dengan penuh hormat dan sukacita persembahan kita kepadanya. Mari kita memuji Allah dari Kitab Bakti 81, bait yang pertama dan yang ketiga. Allah sumber kemurahan. Allah sumber kemurahan juga kebajikan di sepanjang hidupmu. Bersyukur senantiasa, puji nama Tuhan kini dan kekal. Bawa persembahanmu segera pada Tuhan Allahmu. Ingat akan janjinya tetap, Ia memberkatimu. Allah sumber kemurahan juga kebajikan di sepanjang hidupmu. Bersyukur senantiasa, puji nama Tuhan kini dan kekal. Yang ketiga. Allah sumber kemurahan juga kebajikan di sepanjang hidupmu. Bersyukur senantiasa, puji nama Tuhan kini
Jemaat yang diberkati Tuhan, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hidup yang Engkau anugerahkan kepada kami. Terima kasih untuk setiap orang yang Engkau berikan untuk menopang dan menolong hidup kami dalam mempersiapkan masa depan kami. Terimalah ungkapan syukur kami. Pakailah hidup kami menjadi berkat untuk bangsa ini dan selalu menyanyikan kidung kasih-Mu bagi orang di sekitar kita. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk. Warta Jemaat Minggu tanggal 30 Agustus tahun 2020. Mohon perhatian seluruh jemaat untuk warta jemaat yang mengingatkan akan panggilan, pengutusan, dan pelayanan gereja sepekan mendatang. 1. Bidang teologi. Majelis Jemaat GPIB Bahtera Kasih mengucapkan terima kasih kepada pelayan firman Bapak Pendeta Roberto J.M. Wage, pelayan liturgi, diaken dan penatua GPIB Bahtera Kasih di sektor pelayanan 5, organis Bapak Rido Francis, pemandu lagu _ Kantoria, 1 Ibu Febi Sahertian dan 2 Saudara Yonatan Latu Perisa. Persembahan pujian solo Ibu Natalia Tulaseket, operator sound system tim multimedia, atas pelayanannya pada hari ini dan jam ini. Tuhan memberkati. Ibadah keluarga via online hari tanggal Rabu tanggal 2 September 2020, waktu pukul 19.30 sampai dengan selesai. Pelayan firman Bapak Pendeta Roberto J.M. Wage, pelayan liturgi Diaken Deni Deki Rumiap. Tempat gedung gereja GPIB Bahtera Kasih. Untuk itu dimohon kehadiran anggota jemaat secara virtual atau online pada ibadah tersebut. Ibadah Pelkat PKB via online. Ibadah Pelkat PKB GPIB Bahtera Kasih akan dilaksanakan pada hari tanggal Jumat 4 September 2020. Waktu pukul 19.30 sampai dengan selesai. Pelayan firman Ibu Pendeta Dina Lambe Paimbonan, pemandu lagu Bapak Yopi Pelaupesi, organis Bapak Ganet Soekarno. Untuk itu dimohon kehadiran anggota Pelkat PKB secara virtual pada ibadah tersebut. Penelaahan Alkitab warga jemaat tahap 2, bencana alam, gejala alam versus hukuman Tuhan. Penelaahan Alkitab warga jemaat GPIB Bahtera Kasih akan dilaksanakan hari tanggal Kamis 3 September 2020 pukul 18.30 sampai dengan selesai. Tema memahami bencana alam dalam perspektif firman Tuhan melalui media Zoom. Untuk itu dimohon kehadiran warga jemaat secara virtual dalam kegiatan tersebut. Pembinaan katekisasi reguler disampaikan kepada seluruh warga jemaat yang telah mendaftar sebagai peserta katekisasi 2020-2021. Akan dilaksanakan pertemuan pada 1. Tanggal 30 Agustus 2020 pukul 18, pertemuan PHMJ beserta katekisasi dan orang tua via daring atau meeting
dengan ID 792 539 0394. Password GPBK_MB via Zoom. 2. Tanggal 6 September 2020, kelas pertama dimulai via daring. Demikian hal ini disampaikan untuk menjadi perhatian orang tua, wali, dan calon peserta Bina Katekisasi. 2. Bidang Infokom dan Litbang. Berita duka, telah meninggal dunia pada 1. Hari tanggal Rabu 26 Agustus 2020 pukul 7.30 WITA di rumah Bapak Otnel Seljatem, usia 79 tahun. 2. Hari tanggal Kamis 27 Agustus 2020 pukul 23.00 WITA di rumah Ibu Paulina Ferdinandus Mustamu, usia 72 tahun. 3. Hari tanggal Sabtu 29 Agustus 2020 pukul 6.30 WITA di rumah Ibu Florce Katiandago, usia 76 tahun. Majelis dan warga jemaat GPIB Bahtera Kasih menyatakan turut berduka cita yang mendalam. Tuhan Yesus sumber penghiburan, memberi kekuatan kepada keluarga yang ditinggalkan. Lowongan tenaga pendidik guru Yapendik GPIB Cabang Makassar. Berdasarkan surat BP Mupel Sulselbara nomor .2.0.m/C.8 Romawi 2020. Maka disampaikan kepada warga jemaat bahwa dibutuhkan beberapa tenaga pendidik di Yayasan Pendidikan Kristen GPIB Cabang Makassar dengan informasi sebagai berikut. 1. Guru sekolah dasar atau SD dibutuhkan 3 orang tenaga pendidik. 2. Guru sekolah menengah atas atau SMA 4 orang tenaga pendidik untuk mata pelajaran bahasa Indonesia, fisika, sejarah, dan PJOK. Bagi yang berminat agar mengajukan surat lamaran pekerjaan kepada Yapendik GPIB Cabang Makassar, Jalan Sungai Sadang nomor 2. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih. Majelis Jemaat GPIB Bahtera Kasih Makassar menyampaikan terima kasih atas setiap bentuk bantuan yang diberikan Bapak, Ibu, Saudara sekalian untuk menunjang kegiatan pelayanan di jemaat. Tuhan Yesus memberkati. Makassar, 29 Agustus 2020, Majelis Jemaat, Penatua Albertina Mual, Sekretaris ditandatangani, Pendeta Roberto JMWG, Ketua ditandatangani. Demikian warta jemaat. Jemaat Tuhan, mari kita berdiri. Dengarkanlah amanat pengutusan jemaat, pergilah dengan damai sejahtera Tuhan ke dalam kehidupanmu sehari-hari, dan lakukanlah firman Tuhan yang telah kamu dengar. Jiwaku ingin bernyanyi, serta tubuhku menari-nari. Oh, untuk terkena cita, dan kasih
Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan. Terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Shalom, saya Viana Pehopu, karyawan kantor Majelis Jemaat GPIB Batra Kasih Makassar. Saya bertugas mengurus administrasi gereja. Di masa pandemi COVID-19 ini, ada beberapa kebijakan yang diterapkan untuk bisa tetap melayani permintaan jemaat seperti ibadah syukur yang dilaksanakan di rumah ataupun ibadah pemberkatan perkawinan serta pencatatan sipil yang dilaksanakan di gereja GPIB Batra Kasih. Apa saja yang harus diketahui oleh jemaat? Sesuai dengan arahan pemerintah, ada protokol kesehatan yang harus dipatuhi jemaat baik untuk ibadah syukur di rumah ataupun ibadah pemberkatan perkawinan di gereja. Jemaat wajib menjaga jarak, pengaturan kursi dibuat berjarak minimal 1 meter, dan wajib menggunakan masker selama kegiatan peribadahan. Hadirin harus mencuci tangan atau menggunakan cairan antiseptik. Sebaiknya setiap orang yang akan hadir tidak dalam kondisi sakit. Khusus peribadahan yang dilakukan di gereja, ada pemeriksaan suhu tubuh. Untuk permintaan ibadah pemberkatan perkawinan dan pencatatan sipil, jemaat harus menyertakan daftar orang yang akan ikut menghadiri kegiatan tersebut. Jumlahnya dibatasi sampai dengan 30 orang. Jumlah itu sudah termasuk kedua mempelai, wali atau orang tua kedua mempelai, para saksi dan undangan, serta termasuk wedding organisernya. Untuk itu, kami akan menyediakan formulir pernyataan mematuhi protokol kesehatan yang harus diisi oleh keluarga yang meminta pelayanan peribadahan. Satu hal yang perlu diketahui jemaat, dalam situasi pandemi ini, kami belum bisa menerima pelayanan ibadah pelepasan jenazah yang akan dilakukan di gereja, sampai situasi sudah membaik. Untuk informasi lebih lengkap, jemaat dapat datang ke kantor gereja dari hari Selasa sampai dengan hari Sabtu, jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Atau bisa menghubungi kami di nomor telepon admin kantor gereja 0812 4845 0297. Semoga informasi ini bermanfaat bagi jemaat. Terima kasih atas perhatiannya. Sehat selalu, Tuhan Yesus memberkati.